Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sana sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa qala tuba liman hudiya ilal islam wa kana aisuhu kafafan. Bapak Ibu para jamaah kajian rutin Ahad pagi di PCM Kutoarjo Masjid Darussalam, yang insya Allah pada pagi hari ini semuanya senantiasa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, beliau Bapak Dr. Andes Haji Pujiono, yang ada di tengah-tengah kita beserta jajarannya. Mungkin ada teman-teman dari Pleno PDM Purworejo, juga pimpinan daerah Aisyah Purworejo, pimpinan cabang Muhammadiyah Kutoarjo, dan pimpinan cabang Aisyah Kutoarjo, dan semuanya saja, mungkin ada yang dari PRM, Ortom, Kepala Aum, Direktur Aum yang hadir, dan Bapak Ibu hadirin yang insya Allah pagi hari ini senantiasa berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bermuajah berwujuh bersilaturahim pagi yang cerah hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul di satu majelis, insya Allah majelis yang penuh dengan keberkahan. Bahwa sesungguhnya majelis taklim ini adalah majelis yang insya Allah paling dicintai oleh Allah. Kalau mengutip satu hadis, mohon maaf barangkali salah, dibetulkan nih Pak Kiai Puji. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha illa masjidu takrim wa masjidu dzikir. Ya. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu semuanya terlaknat. Ya, jadi urusan-urusan dunia ini Allah memang tidak suka. Ya, kalau kita fokus urusannya dunia. Ad-dunya mal'unatun mal'unun mafiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Cuma bagaimana nanti kita mengemas dalam perkara-perkara kita ini urusan dunia bisa masuk dalam kategori kita bisa fokus dalam menuju ke akhirat. Ila majlis dzikir wa majlis taklim, kecuali yang tidak terlaknat itu adalah majlis dzikir, tempatnya orang-orang yang selalu mengingat Allah, wa majlis taklim, yaitu orang-orang yang taklim, ya, orang-orang yang belajar. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini masuk dalam kategori dua majelis itu insya Allah, yaitu dimana ketika kita berkumpul
kita masuk ke dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallah khairan jaza kepada teman-teman dari PCPM Kutoarjo yang sudah memfasilitasi saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu warga di Kutoarjo, khususnya warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini pada pagi hari ini silaturahim yang benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Memang sesuai dengan tema pada pagi hari ini adalah kalender Hijriah global tunggal gitu ya. Nah, ini memang perlu pembahasan yang luas nanti sampai akhirnya nanti bisa disepakati. Nah, tapi Muhammadiyah sudah mengambil langkah yang luar biasa yang insya Allah mudah-mudahan mungkin tidak dalam waktu dekat setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun pun mungkin belum bisa. Mudah-mudahan segera bisa untuk disepakati di seluruh dunia. Tapi Muhammadiyah mengambil langkah yang tepat dalam rangka memajukan peradaban khususnya di dalam kalender Hijriah, kalender dunia. Nah, mungkin sedikit nanti akan kita kupas walaupun tidak menyeluruh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang cerah hari ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan ini bagian daripada kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah dalam rangka kita insya Allah niatkanlah hadir ke sini. Saya yakin Bapak Ibu niatnya niat ibadah. Kan ngaten nggih? Nah, alhamdulillah ini saya kira tidak ada intervensi atau paksaan dari ketua PDM ya. Barang siapa yang tidak datang ke pengajian maka akan didenda. Kan tidak ada. Semuanya hadir ke sini insya Allah dalam rangka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wujud daripada mensyukuri nikmat ini ya salah satunya seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar kita qaul ucapan ketika dapat nikmat, dapat gaji, ya dapat panenan, batine banyak dagangnya itu, terus kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak hanya seperti itu. Ya, itu hanya syukur dalam wujud qaul. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengemas aktivitas kita dalam rangka beribadah. Salah satunya ini. Menurut hadis Nabi mengatakan al-syukru huwa ta'atulillah bijamingil jawarihi dohiron wa batinan. Syukur yang sesungguhnya adalah taat kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah ini menjadi manusia-manusia, insan-insan yang taat. Nah, dari wajah-wajahnya ini ahlul surga semuanya. Amin. Nah, ibu-ibunya kelihatannya solehah banget ya. Nah, cantik-cantik ya. Walaupun ini sudah usianya sudah di atas 50, tapi dulu juga cantik kan dulu ya. Begitu juga bapak-bapak yang di sini ini ganteng-ganteng semuanya, masya Allah. Wujud syukur yang sesungguhnya kata Nabi adalah taatulillah, taat kepada Allah bijamingil jawarihi, dengan segala aktivitas kita setiap saat, obah musik kita, ya, gerak-gerik kita, zahiran wa batinan, lahir dan batin, dalam rangka taat kepada Allah. Ini adalah kata Nabi hakikat syukur yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau aktivitas kita, ya, sholat, ibadah yang lain, puasa, ngaji, taklim, baca Quran, atau apa saja, beramal soleh, berbuat baik, itu ini dalam rangka taat kepada Allah. Ini sesungguhnya syukur yang sesungguhnya. Maka alhamdulillah, bersyukurlah Bapak Ibu ketika kita senantiasa dalam aktivitas kita, ini kita dalam rangka bersyukur dan dalam rangka taat kepada Allah. Karena kalau sudah taat pada Allah, nah, wujud rasa syukur, Allah sudah janji la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu sekalian itu kata Allah bersyukur, nah, maka akan selalu ditambah.
Nah, dan yang jelas Bapak Ibu, kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat, bagian menjadi orang-orang yang patuh. Nah, patuh itu kan kategori dalam Islam mengatakan jadi orang yang bertakwa. Nah, kalau orang masuk dalam kategori orang yang bertakwa, itu artinya patuh. Nah, ada pengajian datang, konsolat datang, penjamaah datang, datang puasa oke, mau. Ada zakat, sedekah oke, mau. Nah, itu masuk dalam kategori orang yang patuh. Nah, kan kita kan hanya sedikit saja lah. Seandainya kita suruh bersedekah, berzakat itu kan nggak banyak, tidak semua. Kan perintahnya kan mimma razaqnakum, setengah saking dari apa yang aku berikan kata Allah kepada kamu sekalian. Kita sedikit saja, hanya tidak semuanya kan. Kita lahir Bapak Ibu tidak membawa apa-apa. Kan lahir semuanya nggak bawa apa-apa, semuanya telanjang kita lahir. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya apa-apa. Nah, kita suruh menyisihkan sedikit saja. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah patuh, suruh ngaji hadir datang, suruh jamaah oke, sholatnya oke, kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dan kalau sudah itu, Allah sudah menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan banyak jalan keluar. Jadi kuncinya sih itu saja. Cuman memang takwa ini gampang diucapkan tapi susah dipraktekkan, dijalankan. Nah ini, memang kita begitu, kita manusia biasa. Nah kalau sudah begitu, Allah sudah menjanjikan. Kalau kita sudah patuh, manut, nah itu kata Allah, Allah akan memberikan banyak jalan keluar. Dan yang tidak diduga-duga apa? Allah akan mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga dari arah mana saja. Warzaqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, Bapak Ibu, hadirnya di majelis kajian, majelis taklim, bagian daripada kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga Allah akan menjanjikan banyak kemudahan-kemudahan kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada Ketua PDM yang saya hormati, ini beliau guru ya, senior saya. Saya termasuk salah satu Ketua PDM yang kayaknya paling muda ya Pak Puji. Jadi masih minim sekali pengalaman. Kalau Pak Puji ini sudah banyak makan asam garam. Jadi mungkin tensinya ya dhuwur dengan kakek asam garam sih. Ya, jadi saya masih banyak belajar dari beliau-beliau, para sesepuh-sesepuh ya, para guru-guru saya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita beruntung menjadi umat Islam khususnya yang tergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Karena gerakan Muhammadiyah dan Islam pada umumnya adalah ada di tengah-tengah. Wasatiyah, kita sedengan dalam kehidupan kita, seimbang ya. Tidak melulu fokus akhirat saja hingga dunia tidak dipikirkan, tapi tidak melulu dunia saja sehingga akhirat tidak dipikirkan. Nah, kita suruh seimbang, balance ya. Kalau bahasa Inggrisnya balancing ya. Kita seimbang, dan Muhammadiyah gerakannya juga gerakan keseimbangan. Di tengah-tengah, tidak ekstrim. Ada orang yang zuhud sekali terhadap dunia hingga kerasannya orang butuh. Prinsip hidup sederhana, ya, nggak punya motor, nggak punya sepeda, boro-boro mobil, kemana-mana jalan kaki. Ini konyol. Padahal punya duit umpamanya, dia punya harta. Tapi lah saya hidup sederhana sajalah, kemana-mana jalan kaki. Iya, nih paling-paling sini ke pasar. Ya. Kalau sampai ke Purworejo kota atau ke Jogja mau jalan kaki. Nah, kadang ada orang prinsip gitu. Nah, saya sederhana lah, baju ya setahun satu saja, sampai bolong-bolong masih digoni baik. Nah, ini bukan sederhana namanya. Ya. Ngirit, terlalu ngirit, konyol ini ya. Kan begitu. Baju sampai 3 hari nggak dicuci, sederhana lah, ngirit sabun. Nah, ini nggak sederhana nih.
Tapi apa? Membaui tetangganya, membaui temannya, ya, sholatnya berjamaah, ya, tapi ambune ora petak-petak. Nah, padahal Islam itu tidak begitu. Nah, kita kan suruh yang bersih, tidak harus baru, tapi bersih, mangsane ganti ya ganti. Tapi ya tidak israf, tidak berlebihan. Ya. Nah, kita kan kadang ada yang berlebihan. Ibu-ibu punya kerudung selemari ora cukup kerudungnya. Karena apa? Ahad ngaji kerudungnya ganti, nanti Senin ngaji ganti lagi. Baju juga begitu, ya kan? Ada yang israf kayak begitu. Kalau di sini ada grup-grup senam nopo mboten? Ada ya. Kalau di Gombong sana itu ada grup senam ya. Kalau hari Senin sepatunya merah, celananya merah, kerudungnya merah. Selasa ganti lagi kuning. Bener ini saya nggak bohong Pak Puji. Jadi seminggu senam 5 kali, itu sepatunya 5. Celananya 5, bajunya 5, sak kerudungnya seragam. Kalau di sini nggak ada ya. Ada kelompok ibu-ibu di sana itu senam ya sampai kalau saya ngarani itu korden disuwek-suwek. Nah, karena apa? Harus pakai kelambro-kelambro kayak gitu ya. Wah, buat goyang-goyang kepalanya sampai miring-miring kayak gitu ya. Nah, benar loh. Jadi ya mungkin bahagianya di situ ya, karena kalau sudah mohon maaf sudah manula ya, sudah lansia kan udah gerak, senang ketemu, itu sudah bahagia ya, kebahagiaan tersendiri. Orang kan kebahagiaannya tersendiri-sendiri. Ya kan nggih? Alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan kepada semua orang bisa. Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada satu titik, yaitu berlebihnya, kebanyaknya harta dan tingginya jabatan. Alhamdulillah enggak begitu. Kalau bahagia itu ditakar dengan banyaknya harta dan tingginya jabatan, maka sangat merugi kita-kita yang tidak punya jabatan atau tidak punya harta banyak. Teman-teman yang tidak punya harta sangat rugi, tapi Allah memberikan kebahagiaan itu di titik-titik tertentu. Ada orang yang bahagianya sepedaan. Pokoknya kalau belum ketemu teman-teman kelompoknya sepedaan, wes urung bahagia. Resah, gelisah. Nah, begitu, ada yang begitu. Ada orang yang bahagianya ketemu teman-temannya tenis. Nah, ada kan? Ya itu, pokoknya berurung hari Selasa, kalau di Gombong itu ada Selasa sama Sabtu. Kelompok tenis pepabri, ing sini nun sewu, wong mlakune wis gedundukan, tapi tenis gitu loh. Luar biasa. Ya, datang ke lapangan tenis itu apa? Anak yang kan itu ada sampai membentuk ada dapurnya. Itu mbah-mbah semua itu Pak rata-rata. Pensiunan semua, namanya apa? Grup tenis pop abri. Walaupun pensiunan abri, TNI, polisi, tapi didominasi oleh malah orang umum. Nah gitu. Jadi sampai membuat dapur gitu ya. Nanti kalau tenis ya, tenisnya mainnya sebentar, tang-tung, goyang sana, goyang sini. Paling 100 kalori mbok ya. Nah, tapi habis itu megang teh segelas besar sama mendoan. Nah, itu berapa kalorinya yang masuk? Tapi bahagianya di situ Bapak Ibu. Masya Allah. Yang penting datang, kalau belum hari Selasa, belum hari Rabu, belum hari Sabtu, wes takon-takon kapan setune, kapan Selasane. Mau ngarep seperti itu. Di situ titik kebahagiaan. Nah, alhamdulillah kalau jenengan punya kebahagiaan, salah satunya duduk di majelis taklim. Nah, karena duduk di majelis taklim ada majelis yang dicintai oleh Allah dan di situ ada satu kebahagiaan. Kan ada orang yang begitu. Nah, kalau belum ahad pagi kapan ahad ya baru ngaji. Ada yang begitu. Nah, maka saya punya jamaah itu, ya, grup itu ya, mungkin ada 50 orang Pak Puji. Itu di mana saja orang itu ada. Ketika ditanya jenengan lanang ding-ding anak, aku senengnya ngaji. Nah, ya, jadi bahagianya ngaji. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang itu kebahagiaannya sendiri. Alhamdulillah, Allah itu memberikan kebahagiaan kepada seseorang itu di titik-titik tertentu. Semua orang alhamdulillah jadinya bisa merasakan kebahagiaan. Nah, tidak hanya diukur dengan bahagianya itu banyaknya harta atau tingginya jabatan. Justru malah kadang nekaten duit, banyak harta malah jadi orang bahagia. Nah, gitu kan, malam belum tidur, khawatir ini, perusahaan ini, duitnya banyak. Nah, gitu kan.
Kalau jabatannya tinggi, punya jadi pejabat kan, didik-didik ditelepon, sebentar ditelepon, harus ke sana kemari, belum ada masalah, malah jadi nggak bahagia. Tidurnya sejam 2 jam. Lah kalau kita jenengan tidur mau habis zuhur sampai menjelang asar nggak apa-apa. Habis isya langsung tidur, bangun menjelang subuh nggak apa-apa, ayem baik, gitu kan? Nah, alhamdulillah ini kebahagiaan kita. Nah, Bapak Ibu, kita alhamdulillah itu ada menjadi umat yang tengah. Ya. Islam mengajarkan pada kesetaraan, keseimbangan. Nah, kita suruh begitu, ya. Kan sudah perintah Allah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 kalau tidak salah, di situ ada perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallah daral akhirat. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirat. Ya, carilah dari apa yang Allah datangkan kepada kamu sekalian itu darul akhirat, untuk kepentingan akhirat. Nah, pertama untuk kepentingan akhirat, tapi di situ dilanjutkan. Allah mengatakan wala tansa nasibaka binadunya, tapi jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu tentang dunia. Jadi kita bolehlah ya fokus akhirat, tapi kita juga harus memikirkan dunia karena kita juga butuh ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Konseimbang. Ya. Islam mengajarkan kita untuk bisa berbagi, memberi, bersedekah, ya, berinfak. Ya. Gimana kalau kita tidak punya? Nah, maka kita suruh berusaha. Nah, alhamdulillah kita ada di tengah-tengah itu. Nah, maka Muhammadiyah memang mengajarkan kepada kita bagaimana untuk dalam kehidupan kita ini bisa seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah walaupun mungkin Muhammadiyah itu secara umum jamaahnya tidak banyak, ya, tidak sebanyak teman-teman yang lain, ya. Nah, kalau saudara-saudara kita NU itu kan banyak jamaahnya. Nah, tapi kita sudah sangat mewarnai. Nah, sangat mewarnai. Ya alhamdulillah Muhammadiyah kalau di Kebumen Pak Muji itu kalau yang ber-KTA itu tidak ada 5.000. Tidak ada 5.000, tapi so dadekna bupati. Nah ini ya maksudnya memang alhamdulillah keseimbangan kita jadi orang yang umat ini yang seimbang, bisa bergaul dengan siapa saja, dengan teman-teman ormas lain, dengan pemimpin kita, dengan pemerintah kita, dengan masyarakat biasa. Kita dituntut dan diharuskan untuk menjadi umat yang seimbang. Alhamdulillah, maka daripada itu kita patut bersyukur menjadi warga Muhammadiyah, dan alhamdulillah bagian daripada selalu aktif dalam pengajian. Mudah-mudahan ini senantiasa mendapatkan keilmuan untuk kita semuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang sudah kita dengar bersama-sama, yaitu tentang kemarin Muhammadiyah melakukan suatu gebrakan yang ini memang sudah dirancang dari beberapa tahun yang lalu, yaitu adanya kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi mungkin ini untuk pembelajaran kita, ya, membekali kita lah, paling tidak kita nanti sedikit tahu, gitu, okay? Saya dan panjenengan, saya sendiri kalau mempelajari ilmu falak itu, okay, bagaimana konjungsi, bagaimana ruqyat, bagaimana hisab, saya pribadi memang bukan ahlinya, okay? Tapi mengikuti seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalender hijriah global itu diharapkan nanti di satu dunia ini, okay, ini bisa ada satu tanggal, satu hari satu tanggal. Sementara ini hijriah kita kan jangankan sih dengan dunia lain, ya, maksudnya dengan negara lain, di negara sendiri saja hijriahnya kita bisa berbeda-beda. Khususnya kalau dalam penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, terus 1 Dzulhijjah, ini yang paling krusial. Kalau yang lainnya nggak pernah diperdebatkan, sholat juga nggak pernah diperdebatkan. Ini juga hitungan hisab, ini sebenarnya sholat kan
subuh ketemu jam 4.34 atau duhurnya nanti jam 11.48, itu semuanya kan pakai hisab. Tapi nggak ada yang memperdebatkan kan? Karena ini kan banyak kepentingan ketika Ramadan, Idul Fitri. Nah, begitu. Nah, diharapkan Muhammadiyah mengambil langkah itu adalah ada kesamaan Bapak Ibu. Seperti kalender Masehi. Kan gitu nggih Pak Uji nggih. Kalender Masehi kalau Isnin, hari Senin itu ya jatuhnya tanggal 1 di seluruh dunia ya Senin tanggal 1. Nah, kalender Masehi itu yang Januari sampai Desember. Nah, itu kan begitu. Cuma beda jam saja kan. Kalau sini dengan Timur Tengah 4 jam. Ya, mungkin geser lagi ke barat selisihnya bisa 10 jam. Dengan Amerika Latin, Amerika Selatan. Tapi harinya tetap sama, tanggalnya sama. Hanya perbedaan jam saja. Tapi kalau Hijriyah sampai hari ini itu memang masih berbeda-beda. Bisa di sini tanggal 1, nanti di Timur Tengah masih tanggal 30. Gimana? Ya, karena acuannya berbeda-beda. Nah, Muhammadiyah mengambil langkah itu. Supaya apa? Diharapkan nanti dengan kalender Hijriah global tunggal ini, ya alhamdulillah menurut informasi sudah disepakati 60 negara. Oke. 60 negara yang sudah menyepakati akan menggunakan kalender ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun depan Muhammadiyah sudah bisa menggunakan kalender ini. Nah, jadi kayak Universitas Ummul Qura di Mekah itu juga sudah menggunakan kalender ini. Nah nanti Bapak Ibu diharapkan nanti tidak akan ada terjadi lagi perbedaan tanggal, khususnya nanti ketika penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan 1 Dzulhijjah. Nah, bisa, ya, kemarin kan bisa kita sudah puasa sunnah Arafah. Ternyata di Mekah belum wukuf. Nah ini karena terjadinya perbedaan persepsi penghitungan tanggal. Nah ini, padahal kan harusnya, ya, maksudnya diharapkan itu di sana wukuf, ya di sini kita berpuasa. Hanya beda jam saja. Ya. Ketika Idul Fitri di seluruh dunia juga sama dengan penghitungan kalender Masehi. Nah, ini dasar utamanya kenapa Muhammadiyah meluncurkan kalender Hijriyah global tunggal. Ada masalah-masalah dalam penentuan awal bulan. Ya. Yang pertama adalah tidak bisa mengetahui lebih dulu tanggal permulaan bulan. Ya, ini yang jadi awalnya. Ya. Kan selama ini kalau kita alhamdulillah ya kita lambok mau 100 tahun lagi. 1 Ramadan tahun 2100 mamanya, sekarang 2025 lah ya. 2125 sudah bisa dihitung. Sudah bisa hitung. Kita kan bisa, alhamdulillah kita bisa menghitung bagaimana besok tahun depan. Tahun depan Ramadan tanggal berapa, Idul Fitri tanggal berapa, kita sudah bisa hitung. Dan itu menjadi acuan kita. Maka kadang nanti terjadi perbedaan. Tapi kalau yang mohon maaf itu dengan prinsip Ruqyatul Hilal harus melihat bulan, kan harus nunggu sampai hari mendekati baru ditentukan. Nah, ini makanya akhirnya yang terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, ini diharapkan ini Muhammadiyah mengambil inisiatif itu. Nah, untuk bisa mudah-mudahan nanti bisa disepakati. Bapak Ibu, sejarah mengatakan dulu ketika ada arah kiblat dibetulkan, ya, waktu itu zaman Kiai Ahmad Dahlan, beliau sudah punya inisiatif, ini kiblat Indonesia ini nggak benar nih, gitu. Ayo dibenerin, dilurusin. Nah, waktu itu banyak yang menentang, nggak setuju ini itu dan sebagainya. Baru setelah akhir-akhirnya mungkin 10 tahun terakhir inilah ya, ini di mana-mana digalakan membetulkan arah kiblat. Ini sudah kiblat atau belum nih Pak Puji? Sudah ya? Menseng atau betul? Jadinya menseng ya? Ya, karena ini masjidnya dulu pokoknya yang penting ngulon kan gitu ya. Nah, itu kalau asal ngulon itu ternyata jatuhnya Ka'bahnya itu harusnya di Afrika.
Nah itu kan kalau asal mulon. Nah maka sekarang masjid banyak yang meluruskan. Kecuali masjid-masjid yang dibangun akhir-akhir ya 10 tahun terakhir ini itu atau 15 tahun terakhir ini itu sudah benar-benar kiblatnya langsung. Kalau masjid-masjid yang lama itu ada yang ekstrim. Madhepe ngulon ya, rasanya sudah ngulon, tapi akhirnya ketika diukur kiblatnya jadi ngalor. Ada yang begitu. Ya mungkin Masjid Kutoarjo, Masjid Agung sini ya. Nah, itu kan mensengi dan banyak banget ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sejarah mengatakan begitu. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berinisiatif untuk meluruskan, waktu itu tidak banyak yang tidak setuju, banyak yang ditentang. Alhamdulillah sekarang bahkan pemerintah sudah menginstruksikan ya, dari sudah lama beberapa tahun yang lalu sudah menginstruksikan melalui Kementerian Agama untuk meluruskan arah kiblat. Baru setelah lama baru digunakan. Ini pun mungkin, mohon maaf, mungkin awal-awal ini banyak yang menentang, belum pada setuju. Tapi suatu ketika insya Allah ya, insya Allah kalender Hijriah global tunggal ini akan dipakai, khususnya di Indonesia dan insya Allah nanti seluruh dunia. Kalau ini sudah dipakai, sudah satu hari satu tanggal akan terpakai di seluruh dunia, seperti yang sudah terjadi di kalender Masehi. Yang kedua, masalah yang terjadi adalah bagaimana tidak seragamnya pelaksanaan hari-hari ibadah di tingkat global bahkan di lokal. Ya, ini yang mendasari kenapa Persyarikatan Muhammadiyah itu berinisiatif untuk melaksanakan atau KHT ini, KGHT ini, KHGT, kalender Hijriah Global Total. Yang ketiga, ada masalah dualisme sistem dalam kalender umat Islam. Kalender Komariah tidak bisa digunakan dalam mengatur urusan-urusan sipil. Nah, kan begitu. Kalau dalam aturan negara kita kan semuanya paham. Hari ya Senin sampai Ahad, sampai Minggu malah. Ahad ini kayaknya kurang familiar. Kan begitu, oke? Nah, kita mau Islam jane ya Ahad sampai Isnin sampai Ahad. Nah, kita kan kurang familiar dalam termasuk dalam bulan. Nah, kita wong Islam ya, tapi antara Muharram sampai Dzulhijjah langkah sing apal. Gimana? Jenengan apal sedaya Muharram sampai Dzulhijjah? Tapi nek Januari sampai Desember mesti apal. Ini kalau belajar dari kecil sudah dicekoki itu terus. Nah, kita wong Islam Muharram ya sampai Dzulhijjah kadang nggak apal, di dalamnya itu ada apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Nah, kalau kita nggak apal, malah kadang apal Jawa nih, Surah, Safar, gitu ya, Rajab, Rawah, gitu ya. Kadang kita begitu. Nah, kita orang Islam ini harusnya paham. Ngakune Islam tapi bulannya dewek orang ngerti. Nah, gimana? Kalau tahun baru Masehi luar biasa penyelenggaraan perayaan tahun baru Masehi 1 Janu, bahkan menghabiskan menurut survei ya, Indonesia saja menghabiskan kurang dari 1 triliun, hampir 1 triliun untuk menyelenggarakan perayaan 1 Januari hanya dengan seperti itu. Nah, foya-foya, dar-dar, kembang api, perayaan di sana sini. Nah, padahal kita wong Islam kudune ya ngrayakna ya kemarin tanggal 1 Muharram. Nah, gitu, 1 surah. Nah, kita kan familiarnya Suro, nggih mboten? Jenengan ya apalnya bulan Suro. Padahal kan ini kan bulan Muharram. Jenenge Muharram ya, yang dimuliakan Muharram. Tapi nang kita umumnya nun sewu, mudah-mudahan kita tidak ya. Nang Islam Jawa bulan Muharram itu kayaknya bulan Murid, bulan medeni, angker.
Ada yang punya hajat di bulan Muharram? Wong Muhammadiyah biar hajatan nang bulan Muharram ora wani. Ya ini, padahal bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan, di mana kemenangan-kemenangan tauhid, agama tauhid, para pendahulu kita, para nabi-nabi kita, rasul kita itu terjadi di bulan Muharram. Makanya dikatakan Muharram, bulan yang mulia. Tapi kita kadang sudah terlalu dari kecil tercekoki ya, bulan Muharram itu bulan surah, bulan sing medeni. Werit. Sampai dapurnya ambruk. Kelongsoran belakangnya moh didandani aja disit ngenteni surane rampung. Bocor masuk, air masuk mungkin disit. Ada yang sampai berprinsip begitu. Nah, ini mohon maaf. Nah, kita harusnya tidak begitu. Karena Muharram itu adalah ini adalah bulan yang dimuliakan. Tapi kadang kita itu begitu. Nah, padahal Muharram itu kan banyak terjadi kemenangan-kemenangan Rasul, kemenangan tauhid. Nah, tetapi kita malah justru ya datangnya bulan Muharram malah medeni. Itu saja jadi ya sudah salah ya. Bulan Suro, padahal Suro itu hanya di tanggal 10 Muharram, itu namanya hari Ngasuro. Nah, wong Jawa kan senengnya kan medot-medot Ngasuro jadi Suro. Lah untung ngane sing dibuang, angger rone sing dibuang. Jadi bulan orang Jawa kan sukanya begitu. Tanggal 9 Tasunga. Besok kita disunahkan untuk berpuasa, Masuro dan Tasunga. Ya pokoknya menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi kan berpuasa di tanggal 10 Muharram ya. Nah, ini kan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya. Afdhalnya puasa setelah Ramadan kan puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Jadi suronya ini hanya tanggal 10 saja. Nah, tapi kan kudune ki bulan Muharram, boten bulan Suro. Karena suronya itu tanggal 10 bulan Muharram tuh Ngasuro, tanggal 9-nya Tasunga. Nah, begitu. Nah, kita kemana? Wis dari dulu nggih sudah tercekoki. Nah, siapa lagi kalau yang tidak merefresh atau yang tidak merubah ini mindset ini, ya kita ini mumpung masih hidup ya. Kalau nanti sudah terus turun temurun sampai anak-anak kita ya, akhirnya apa? Muharram pun medeni terus sampai anak turun kita. Nah, maka sekarang alhamdulillah banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, itu sudah punya hajat apa saja itu di bulan Muharram. Nah, jenengan ora usah wedi. Nanti kalau ingin punya hajat itu tempatkan saja di bulan Muharram. Malah nek duwe gawe nang bulan Muharram jenengan malah langka batire. Begitu. Nggih kan? Kalau kemarin sebelum Muharram kan banyak orang undangan luar biasa nggih. Begitu bulan Muharram masuk orang undangan. Nah, jenengan ambil kesempatan di situ. Kalau punya hajat, ambil di bulan Muharram. Malah yang datang banyak, yang harusnya untuk 1 bulan dibagi 5 bisa mbok jenengan kabeh. Dan kita ambil hikmahnya adalah bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Nah, karena kemenangan-kemenangan. Nah, mungkin kalau terkait dengan Muharram ya mungkin panjenengan sudah sangat paham lah kenapa bisa terjadi semacam itu ya. Nah, hingga ada namanya Grebeg Suro di Yogyakarta ya. Ini kan ada kepentingan pemimpin kita dulu ya, kerajaan Mataram itu kan ingin punya hajat besar. Nah, masyarakatnya dibeden-bedeni aja duwe gawe bahaya. Nah, gitu ya. Nah, turun temurun sampai kita melu bae wedi gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam kalender ini kita yang selama ini itu terjadi perbedaan-perbedaan, diharapkan dengan kalender Hijriah global tunggal ini nanti diharapkan kita bisa jadi satu. Seperti sekali lagi seperti kalender Masehi.
Senin tanggal 1, semua seluruh dunia ya Senin tanggal 1. Nah, nanti kita juga membiasakan Bapak Ibu kajian Ahad pagi. Mau kemana? Mau ke Jogja. Kapan harinya? Hari Ahad. Nah, jangan melu-melu Minggu. Nah, gitu ya. Ya itu sejarahnya kenapa ada Minggu kan mungkin Bapak Ibu sudah paham lah. Ada pendeta namanya pendeta Minggoes ya, yang suka mengadakan pengajian di hari Ahad gitu ya. Kalau dulu itu Ahad ya. Dulu itu Ahad. Ahad itu 1. Nah begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita memang dijajah dan penjajah kita memang non-muslim ya, mayoritas orang-orang kafir. Jadi bagaimana ngemas supaya keislaman orang Islam yang ada di Indonesia ini pudar dengan berbagai macam cara. Dari beberapa kriteria yang diambil oleh Muhammadiyah, ini sesuatu langkah yang bagus, langkah yang awal yang bagus. Muhammadiyah mengambil inisiatif untuk bisa satu prinsip ini bisa dijadikan kalender yang unifikatif. Ya. Jadi kalender ini menghitung tetap menerima hisab prinsipnya, ya, karena kita memang selama ini menggunakan perhitungan hisab. Prinsip 1 hari 1 tanggal, dalilnya adalah dalil-dalil dari kesatuan matlak, bahwa dunia ini sebenarnya sama, rata. Kalau di Amerika tanggal 1 selisihnya hanya jam, kalau di sini juga tanggal 1 selisihnya hanya jam, berbeda dengan yang di Timur Tengah di arah barat. Nah, tetap tanggalnya sama, diharapkan begitu. Ada beberapa pendapat yang memang terkait dengan adanya yang menjadi dasar Muhammadiyah mengambil langkah atau Muhammadiyah mengambil dengan prinsip menggunakan kalender Hijriah global ini. Nah, beberapa pendapat yang mungkin tidak saya sampaikan terkait hal ini, tapi paling tidak Bapak Ibu kita ini sedikit memahami ya bahwa besok insya Allah kita akan menggunakan kalender yang insya Allah akan digunakan di seluruh dunia. Ya, dalam hal ini perhitungan hijriah ini supaya insya Allah nanti tidak terjadi perbedaan, diharapkan begitu. Nah, walaupun pasti masih ada nanti perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak semua bisa menerima. Tapi Muhammadiyah sudah mengambil langkah dan alhamdulillah sekali lagi sudah 60 negara yang sudah menyepakati akan penggunaan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita berharap dan berdoa suatu ketika ya kita bisa menangi dengan kalender Hijriah ini bisa digunakan di seluruh dunia seperti apa yang sekarang arah kiblat. Nah, bagian daripada kita umat Islam dan bagian dari kata warga Muhammadiyah sebagai warga persyarikatan, kita bersyukur tetap berbuat baik, tetap beramal soleh semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun juga insya Allah menjadi warga persyarikatan, baik itu pengurus langsung atau simpatisan, itu insya Allah itu selalu menjadi pionir dan menjadi cermin di lingkungan, di masyarakat. Nah, kita ini termasuk dikategorikan sebagai orang-orang yang berkemajuan ya. Sesuai dengan tagline Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan. Nah, ini memang diharapkan kita di dalam lingkungan masyarakat kita bisa menjadi contoh ya. Terkenal bahwa warga kita adalah warganya jujur, amanah, tetap dipertahankan ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dalam kita beramal soleh setiap hari ini, bagaimanapun juga apa yang kita lakukan, niatkanlah amal soleh ini beribadah lillahi ta'ala. Dan yang kedua, ini sebenarnya akan kembali kepada kita. Wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang kita berbuat ini, jenengan taklim, jenengan ngaji, jenengan sodako, jenengan infak, apa saja yang jenengan kerjakan,
aktif di kepengurusan, aktif di ranting, aktif di cabang. Ini sebenarnya kembali kepada kita. Hanya kadang kita tidak menyadari. Ternyata ada keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ketika kita menjadi pengurus, menjadi ranting, menjadi cabang, menjadi takmir. Ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, yang didapatkan dari Allah. Ini sudah janji Allah. Yang kadang kita mohon maaf, ya, memang kita tidak ada gajian, ya, di dalam aktivitas kita menjadi takmir, menjadi imam masjid, ya, menjadi takmir, menjadi cabang, ketua PDM dia bayaran, padahal sekelas kabupaten. Nah gitu kan. Ini murni maka gerakan persyarikatan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sudah sesuai dengan janji Allah dalam pergerakan kita, amal soleh kita, ini kita kembali kepada diri kita masing-masing. Pasti itu kalau janji Allah. Wa in asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik sebenarnya perbuatan baiknya untuk diri kamu sendiri, untuk kita sendiri. Maka terus berbuat baik Bapak Ibu, terus beramal soleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan karena bagaimanapun juga setiap hari kita berbuat salah, setiap hari kita berbuat dosa. Nah, kata Nabi, tutupilah perbuatan jelekmu dengan amal baikmu. Dengan apa saja. Mungkin Allah ridhonya di mana kita nggak tahu. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah sampai seperti ini. Kita amalnya di mana yang bisa jadi Allah ridho kepada kita. Kita nggak tahu. Maka terus beramal baik, terus berusaha mencari ridho Allah. Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Belum tentu Allah ridho terhadap sholat kita, karena mungkin sholat kita masih ada rasa sombong, rasa ria, gitu ya. Jangan datang ke masjid, nah, melewati tanggane masih duduk-duduk, jenengan di dalam kayak aku jamaah mau masjid, siapa, gitu ya. Mungkin tang jero atine pating krudek, gitu ya. Nah, itu ada rasa ria, mungkin Allah nggak ridho. Mungkin zakat kita, mungkin puasa kita, ada orang nggak puasa, kita ada muncul rasa kesombongan. Wong Islam nggak puasa, siapa? Ibu ya, nah, kita ada sombong. Di situ mungkin Allah nggak ridho. Tapi perbuatan amal yang lain mungkin di situ pas kita lagi ikhlas-ikhlasnya, bantu, infak, sedekah, datang ke pengajian, pas lagi ikhlas-ikhlasnya, Allah ridho di situ. Sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan sampai dengan hari ini seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya dan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita tetap berusaha semaksimal mungkin masih bisa beramal soleh dengan berbagai cara dan dari berbagai titik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan dan memberkahi kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan. Pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan memberikan kita kemanfaatan. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak PR. Kalau enggak nanti Pak Ketua PDM yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gun, majelis dari Jamaah Yerusalem. Yerusalem. Yang pertama, untuk semuanya saja yang dari sini, kalau mau bertanya salam dulu, perkenalkan. Kemudian kalau mau bertanya yang sesuai dengan materi, kalau sudah tidak ada boleh ikut yang hal lain yang kurang untuk diperhatikan. Ustaz, ini masalah bahwa Islam itu adalah umat wasaton, tengah-tengah, itu di Al-Quran kan banyak ya, dan disponsori oleh Muhammadiyah. Mencoba kalau orang Yahudi itu kan keras sekali, kalau Nasrani lebih pol. Nah itu Islam di tengah-tengah. Sampai-sampai orang Yahudi karena kerasnya itu menamakan orang yang non Yahudi itu kan Gojim, Pak. Gojim itu bahasa Jawanya itu babi hutan apa itu. Kalau Nasrani, yang non Nasrani itu mengatakan kambing tersesat apa itu. Coba. Sedangkan kalau orang Islam itu menamakan yang bukan Islam itu kan hanya dengan kata kafir. Alangkah indahnya menamakan orang lain tidak dengan kata yang kurang ajar gitu.
Itu Ustaz hanya untuk menegaskan saja. Insya Allah mudah-mudahan Muhammadiyah selalu berkemajuan. Amin. Yang pertanyaan Ustaz hal lain masalah riba Ustaz. Ini saya setuju dari beberapa organisasi atau pemahaman yang mengatakan bahwa riba itu keharumannya sudah jelas ada dalam norma banyak sekali ditetapkan dengan wakal wahul banyak wakal romanba itu disamakan dengan khomer Pak. Jadi kalau khomer itu dosanya itu kan ada 10 macam pelaku, dari yang membuat sampai yang ngejoke sampai yang ngeterke yang menjadi saksi dan sebagainya, yang 10 jenis itu adalah semuanya dosa. Sedangkan kalau riba itu kalau nggak salah di aturan itu bunyinya semuanya yang makan riba. Karena yang makan riba itu di sana disebutkan pendiriannya atau berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Nah, sementara yang kita lihat di hadapan kita yang seperti kerasukan setan itu justru yang memberikan riba, yang ngutang Pak, bukan yang menerima riba. Yang kita lihat di mana kita salah. Tapi Quran sih benar. Lawong yang makan riba saja bagaikan syaitan seperti iblis, apalagi kalau yang mengadakan atau yang menyebabkan adanya riba. Ini mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana sebetulnya itu masalah riba bagi yang memberikan riba, bukan yang menerima riba. Ini kan jarang diungkap, selalu yang diungkap makan riba. Kalau itu jelas ya banyak sekali dan sudah diterangkan, sudah sampai apa gitu. Tapi bagi yang menyebabkan riba itu, kalau kita katakanlah peminjamnya, itu kok tidak pernah diterangkan bagaimana. Sementara itu sekali lagi di pemahaman yang lain itu disamakan harumnya atau bahayanya seperti khomer besar. Mohon untuk dijelaskan sebagai kamu segi mengatakan tempat prosesnya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena kebetulan saya jam 9 itu ada di Universitas Muhammadiyah Gombong ya, jadi nanti langsung mohon izin ya, terkait dengan riba. Kita semuanya sudah sepakat bahwa riba itu haram ya, cuma memang ada perbedaan persepsi sampai jatuh pada subhat ya, kan begitu. Ada riba yang tidak boleh, itu ngafan mudhongafatan yang berlipat-lipat di Quran itu kan ada yang selagi tidak menjatuhkan nilai uangnya, ada yang mengatakan masih dibolehkan. Nah itu terjadi perdebatan. Maka kita punya prinsip kalau bisa kita tidak usah masuk dalam perkara-perkara riba kalau bisa. Karena tadi yang bagaimana yang memberi kan begitu ya, non sewu nih sekarang perbankan mamanya kan ya. Bagaimana juga kan jelas di dalam hadisnya adalah yang memberi, yang mencatat, yang menerima, yang memfasilitasi. Nah, semuanya sama Pak. Ya, kalau masuk di dalam kategori dalil itu. Nah, dalil itu. Maka ada orang yang berprinsip, oh selagi masih tidak berlipat-lipat, yang tidak boleh itu kan yang berlipat-lipat. Orangnya utang sedina, mundrak 10.000, orangnya utang. Jadi nanti kalau ketemu 2 bulan bisa pokok dengan bunganya lebih banyak bunganya umpamanya. Kan ada yang begitu. Ya, ada yang merolasi, ada yang mitulasi apa bidalah kayak gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini maka kalau kita sebaiknya semaksimal mungkin untuk tidak masuk ke dalam perkara-perkara itu kalau bisa. Nah, kita punya kepingin usaha, punya modal gitu ya mungkin jual aset atau pinjam siapa atau dengan sistem bagi hasil. Ya. Sebenarnya masalah riba ini kan tergantung akad ya tergantung akadnya. Ya. Orang minjemi akadnya seperti apa. Nah, bagi hasil itu tidak ditentukan. Aku badine 10.000 ya. Jenenge bagi hasil ya 5.000 uang. Oh bulan depan badine 50.000 jadi 20.000 uang gitu ya.
Oh, kok tiba-tiba rugi? Ya rugi bareng. Nah, orang anak batine iki mengurangi modal. Itu Islam mengajarkan begitu. Nah, alangkah indahnya sebenarnya. Cuma ya memang kalau pembahasan masalah riba sangat luas Pak. Tapi prinsip kalau bisa kita hindari itu. Ngeten nggih, ya nek bisa ora usah utang gitu ya. Ya, nek bisa gitu ya. Nah, tapi seandainya utang mungkin dengan teman, dengan siapa akadnya jelas. Ya, akadnya bagaimana cara meminjamnya. Karena ini tergantung akad masalahnya. Semuanya itu fokusnya di akad. Kalau akadnya jelas, bagaimana supaya masuk dalam tidak masuk dalam kategori riba, itu akadnya harus jelas. Gitu. Saya kira itu Bapak, nggih, pangapunten. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, nggih, suatu waktu, suatu ketika mudah-mudahan saya masih bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu, panjang umur, berkah semuanya. Mari terus berfastabiqul khairat, beramal soleh. Nasrul minallah wa fathul qarib, fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Joko Purnomo yang belajar dengan kami. Informasi untuk kesempatan akhir. Pak, matur nuwun. Nggih. Sebelum Joko Purnomo masuk kembali ke transit, kami mohon kepada Joko untuk kembali untuk menerima sedikit apresiasi dari pimpinan cabang dan manajemen. Untuk langsung. Enggak Mas Tris disilakan. Depan. Dua. Enggak, satu lagi. Terima kasih. Dibawakan.